Menang. Iya, Indonesia menang 1-0 lawan Bahrain. Dan itu jadi 2 pukulan telak buat Bahrain. Pertama, kita akhirnya bisa balas hasil seri 2-2 di Banama kemarin, karena kan banyak yang bilang itu harus Indonesia menang, tapi dikerjain wasit dengan 90+6, tapi jadi 99. Nah, yang kedua adalah kita membuat Bahrain tersendat untuk lolos ke Piala Dunia 2026, walaupun pada akhirnya tetap jadi pesaing sih untuk posisi 3 dan 4. Apa yang positif dari pertandingan itu? Tentu selain kemenangan, yang positif adalah bagaimana Patrick Kluivert akhirnya beradaptasi dengan timnya. Kita flashback sedikit ke laga lawan Australia, di mana ketika itu Indonesia kalah telak 1-5 dan Patrick Kluivert memainkan formasi 4-3-3. Memang di laman resminya AFC terlihatnya 3-4-1-2 atau 3-4-2-1, tetapi prakteknya di lapangan menjadi 4-3-3. Indonesia main terbuka, main menyerang, dan ternyata itu jadi sebuah blunder fatal buat Indonesia. Kenapa blunder fatal? Well, gawang kita kemasukan 5 gol. Bukan berarti Indonesia nggak cocok dengan permainan terbuka, permainan menyerang cocok, karena terbukti pemain-pemain kita, terutama pemain-pemain yang bermain di Eropa, itu terlihat sangat nyaman memainkan bola, sangat nyaman mengalirkan bola dari kaki ke kaki, cari ruang, press main Australia. Tapi pada akhirnya itu meninggalkan sebuah lubang di lini pertahanan dan pemain kita telah menutupnya. Ternyata yang cocok dengan Indonesia adalah strategi direct dan counter attack. Dan proses gol Indonesia itu direct banget. Jadi bola dari belakang lalu ke Tom Hey lalu bypass lini tengah ke depan ke Marcelino di sebelah kanan, Marcelino umpan ke tengah dan gol. Jadi apakah Indonesia emang lebih baik bermain dengan counter attack dan direct? Sepertinya iya. Apakah tidak cocok dengan sepak bola menyerang? Cocok, tapi mungkin untuk beberapa pertandingan pendekatannya lebih pragmatis saja. Ketika mungkin lawannya lebih secara kualitas lebih di bawah Indonesia, gitu. Kenapa tidak main terbuka? Gitu. Kenapa tidak dengan main menyerang? Terbukti ketika melawan Australia 8 menit pertama sampai penalti Cavendish itu mainnya bagus kan. Mainnya sesuai diinginkan netizen lah, menyerang, menghibur. Tapi outputnya tidak menang. Tinggal outputnya saja sebetulnya lawan Australia kemarin. Tapi ya tidak ada salahnya juga mengulang taktik melawan Bahrain di pertandingan selanjutnya, terutama lawan Jepang pertandingan terakhir. Sementara lawan China, mungkin akan lebih cocok ketika 8 menit pertama laga lawan Australia diaplikasikan ke lawan China. Apalagi kita main kandang kan. Dan sepertinya selama Indonesia meraih kemenangan juga, mau bagaimanapun caranya, fans juga akan senang-senang saja. Dan memang kalau kita bicara sepak bola level internasional atau internasional, yang lebih ditekankan adalah result, bukan filosofi. Kalau bicara filosofi, itu ada di level klub. Itulah kenapa ketika timnas Spanyol dihuni banyak pemain Barcelona, mainnya mengikuti Barcelona, bukan Barcelona yang mengikuti Spanyol. Betul kan? Pelatih nasional memang punya filosofinya tersendiri, tapi dia akan mengambil pemain-pemain yang sesuai dengan filosofinya. Jadi kalau di tim nasional yang lebih beradaptasi itu sebetulnya pemain ke pelatih, bukan pelatih ke pemain. Well, kemenangan itu membuka peluang Indonesia untuk lolos ke setidaknya putaran keempat, finish ketiga keempat. Indonesia saat ini posisi 4 dengan 9 poin dari 8 laga. Unggul 3 poin dari Bahrain dan China. Dan di match D9 Indonesia akan menghadapi China di GBK, lalu Australia menghadapi Jepang, dan Bahrain menghadapi Arab Saudi. Penentuannya di Australia Jepang. Kalau misalnya Australia menang, maka mereka akan menemani Jepang. Tapi Australia bermain kandang sepertinya tidak akan mau kalah. Hal positifnya adalah Patrick Kluivert sudah menemukan skemanya, dan kita tunggu saja hasilnya nanti di pertandingan melawan China. Sekian, itu aja dari gua. Sampai jumpa lagi di ulasan berikutnya. Ciao.